Kamu pernah gak sih ngerasa gak punya siapa-siapa? Ngerasa di dunia ini kamu cuma punya diri sendiri banget gitu. Ngerasa kayak semuanya harus kamu usahain sendiri, harus kamu perjuangin sendiri. Gak ada yang bantuin satupun. Ngerasa capek banget karena kamu tuh selalu ada buat mereka. Kamu selalu baik sama mereka. Kamu selalu perhatian, nanyain kabar ke mereka. Kamu selalu mau dimintain tolong walaupun mungkin saat itu kamu lagi sibuk banget. Kamu gak mau nyakitin siapapun walaupun itu sampai harus nyakitin diri kamu sendiri. Kamu selalu prioritasin mereka, selalu luangin waktu buat mereka. Tapi ternyata mereka enggak. Dunia jahat banget ya. Dunia gak adil banget rasanya. Dunia bikin aku sehancur ini. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa cara kerja hidup tuh kadang bener-bener gak masuk akal sama sekali. Dan bikin aku rasanya pengen nyerah banget. Dan hanya ada kata nyerah. Hai semuanya, selamat malam. Sejujurnya malam ini berat banget sih. Sebelum rekaman ini aku habis nangis. Aku pengen jujur aja ke diri aku sendiri dan ke kalian. Tiba-tiba ada hal yang bikin aku hancur banget rasanya. Dan aku gak bisa tidur. Aku pengen cerita aja sama kalian di sini. Mungkin barangkali ada beberapa dari kalian yang ngerasain hal yang sama banget. Sama kayak aku malam ini. Ngerasa bahwa kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya orang yang bisa kita andelin tuh rasanya sakit ya. Sakit ketika ternyata mereka enggak gitu. Dan malam ini aku mau cerita tentang itu. Jadi, are you guys ready to talk with me again? Udah siap ya? Jadi tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Kamu apa kabar hari ini? Malam ini? Gimana perasaan kamu? Katakan sejujurnya ya. Ceritain apapun yang sedang kamu rasakan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kamu di kolom komentar, karena aku pasti bacain satu persatu loh. Oke, biar aku tahu kabar kamu ya. Malam ini rasanya kayak hancur banget sih. Pasti kalian pernah ngerasain hari dimana kayaknya semula baik-baik aja, tapi tiba-tiba hidup kayak ngebanting setir dengan begitu keras dan bikin kita langsung jadi drop dan hancur. Itu yang aku rasain malam ini. Malam ini aku jadi benar-benar sadar bahwa sebenarnya kita nggak punya siapa-siapa selain diri sendiri. Bahwa sebenarnya kita nggak bisa memiliki apapun selain diri kita sendiri gitu. Malam ini aku tersadarkan bahwa aku benar-benar sendirian. Aku benar-benar gak punya siapa-siapa. Mereka mungkin sering banget bilang, chat gue aja ya kalau lo butuh. Hubungin gue aja, gue bakalan ada kok buat lo. Tapi ketika kamu butuh bantuan mereka, kamu orangnya benar-benar apapun dipendam sendiri, tapi ketika udah bener-bener sampai overwhelm, pasti kamu nyari mereka dan mereka tetap gak bisa. Apakah kamu marah? Enggak. Kamu gak marah ke mereka. Kamu marah sama diri kamu sendiri, ngejelek-jelekin diri kamu sendiri, ngejahatin diri kamu sendiri dan bilang, lu kenapa kayak gini sih? Kenapa lemah banget? Hah? Kenapa lu selalu diginiin? Kenapa hidup tuh selalu giniin lu? Kenapa? Rasanya kayak dari awal hidup emang gak pernah adil. Gak akan pernah adil. Dan malam ini
Malam ini rasanya gak enak banget. Aku kesepian banget. Tiap malam ngerasa sendirian banget. Aku punya mereka, tapi ngerasa gak punya siapa-siapa. Aku selalu ada buat mereka, tapi pas aku butuh mereka gak ada. Nyesek banget rasanya. Sakit banget ketika sadar bahwa ternyata aku benar-benar sendirian. Benar-benar kesepian. Dan satu hal yang aku tahu bahwa aku gak akan pernah mau lagi terlalu baik sama orang lain. Aku gak akan pernah mau lagi untuk ngebelain orang lain segitunya, menomorduakan diriku sendiri, bahkan nginjek-injek diri aku sendiri hanya karena aku berpikir bahwa suatu hari nanti kebaikan aku akan dibalas. Ternyata enggak gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang iya, tapi ternyata enggak semua orang akan mikir sampai situ. Dan ketika kita berekspektasi, kita akan sakit karena ekspektasi kita sendiri. Apakah kita nyalain mereka? Enggak. Lagi-lagi kita terlalu baik dan hanya nyalain diri sendiri. Dan itu yang aku benci dari diri aku sebenarnya. Aku gak akan pernah mau lagi terlalu baik sama orang. Gak akan pernah menomorsatukan orang lain kecuali diriku sendiri. Aku gak akan pernah mau mengiyakan ajakan orang lain kalau bener-bener aku gak bisa. Kalau bener-bener hati aku gak sreg. Karena aku gak pernah minta apapun. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Kayak di pertemanan, di persahabatan, di hubungan apapun, kalian tuh jarang minta. Kalian jarang minta, kalian jarang cerita, kalian tapi selalu ada gitu. Tapi ketika kalian minta waktu sebentar aja, mereka gak bisa dong. Mereka gak mau luangin waktunya buat kamu. Hey, jadi yang kemarin apaan? Jadi semua kebaikan kamu tuh apa? Sampah? Hah? Rasanya benar-benar hancur banget malam ini ketika disadarkan bahwa semua orang yang aku pikir aku punya dan akan selalu ada buat aku, ternyata enggak. Aku hancur banget rasanya. Aku benar-benar sendirian ternyata. Dan ketika aku berpikir bahwa aku akan berbuat baik ke mereka karena mereka sudah aku anggap sebagai orang yang aku sayang, keluarga aku sendiri, saudara aku sendiri gitu. Tapi ternyata dunia bekerja tidak sebaik apa yang kamu pikirin, guys. Aku ngomong kayak gitu ke diri aku sendiri. Emang bener ya, manusia itu pasti nyakitin, pasti ngecewain, pasti. Kalau belum, tungguin aja. Jadi lebih baik gak usah berharap ya, karena berharap adalah gerbang kekecewaan. Kasian banget ngeliat diri sendiri. Ngemis banget minta ditemenin sama orang lain. Saking kesepiannya. Harus ngebayar temen. Harus ngebeliin ini itu buat temen. Hanya pengen banget mereka ngeluangin waktunya buat aku. Maaf ya diri aku sendiri. Maaf banget. Aku pun sampai kadang mikir bahwa perasaan gue gak jahat. Perasaan gue gak pernah jahat ke mereka. Gue gak pernah ngomong kasar. Gue gak pernah ada niatan sedikit pun buat nyakitin mereka, enggak. Tapi kenapa mereka gak pernah ya luangin waktunya buat gue sedikit aja. I always ask them untuk nanya kabar mereka, tapi mereka gak kayak gitu ke aku. Jadi ketika aku sadar bahwa oh, emang dunia gak akan pernah adil, dan emang dunia itu berantakan banget. Sekarang cuma bisa menghela napas berat dan nguatin diri sendiri bahwa maaf ya, maaf banget. Kamu pasti capek banget ya. Melihat ternyata kenyataan tuh bikin kamu secapek ini, nampar kamu berkali-kali. Maaf ya, maaf kalau kebaikan-kebaikan kamu, hal-hal yang udah kamu usahain buat mereka gak bisa balas. Maaf ya. Biar Tuhan aja yang langsung balas kebaikannya. Tuhan maha adil, dunia enggak. Jadi jangan terlalu baik sama orang lain ya. Cukup baik aja. Itu udah terlalu baik dan udah sangat bagus. Jangan sampai terlalu.
Karena hal yang terlalu bakalan bikin sakit dan kecewa. Karena gak semua orang bakalan ngebales kebaikan kamu. Gak semua orang akan segitunya sama kamu. Dan gak semua orang akan mikirin gimana keadaan dan perasaan kamu. Enggak. Banyak dari mereka justru gak peduli. Banyak dari mereka justru mempermainkan. Dan banyak dari mereka justru malah gak peduli sama sekali ke kamu. Jadi malam ini peluk diri kamu serat mungkin dan bilang bahwa gak apa-apa untuk kecewa, gak apa-apa untuk sedih kali ini, dirasain aja. Habis ini istirahat yang cukup ya. Besok kita kerja sama lagi sama diri sendiri dengan lebih baik lagi. Pelan-pelan kita meraih semuanya ya. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa aku bagiin. Maaf emosional banget karena bener-bener dari hati aku yang terdalam sih. Ya udah, so gue balas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.